Halo guys, kembali lagi bersama kami di CDC pada section Indonesian History. Jadi guys, hari ini kita akan melanjutkan cerita rakyat dari Pulau Borneo, lanjutan dari kisah minggu lalu ya guys, yang tentang asal-usul manusia, lebih tepatnya tentang si kembar tiga Maharaja Sangen, Maharaja Sangiang, dan Maharaja Rubunu. Kita juga minta maaf jika ada penyebutan-penyebutan yang salah atau tidak tepat. Beritahu kami di kolom komentar di bawah ya guys. Sekarang kita mulai yuk ceritanya. Dalam perjalanan hidup, ketiga bersaudara ini di pantai Danum Sangiang atau yang disebut dengan Alam Sangiang, banyak sekali peristiwa yang terjadi kepada mereka, terutama pada Raja Bunu. Raja Bunu tidak bisa tumbuh sehat dan besar dengan hanya memakan pantar pinang atau yang biasa kita sebut sebagai sirih dan pinang, seperti kedua saudaranya. Melihat hal ini, Ranying Hatala Langit pun menganugerahkan behas nyangen tambangat atau yang artinya beras yang ditaruh di dalam lalang tambangap langit sebagai bahan makanan dari Raja Bunu. Setelah makan beras, Raja Bunu pun akhirnya tumbuh sehat dan normal. Peristiwa kedua terjadi ketika mereka sudah beranjak besar. Jadi, suatu hari mereka mandi di tepian sungai di Bukit Batu Nindan Tarung dan mendapatkan sepotong besi yang setengah terapung setengah tenggelam. Secara kebetulan, Raja Sangen dan Raja Sangiang memegang bagian yang terapung dan Raja Bunu memegang bagian yang tenggelam. Dibawalah potongan besi itu ke rumah dan diberikan kepada ayah mereka. Ayah mereka pun memotong besi itu menjadi 3 bagian, sesuai dengan bagian-bagian yang dipegang mereka. Potongan-potongan besi tersebut dibuat menjadi senjata yang diberi nama Duhung Papan Benteng, yang artinya senjata yang mirip dengan tombak. Suatu hari mereka pergi berburu di Bukit Engkan Penyang dengan berbekal Duhung Papan Benteng. Mereka menemukan gajah, bakepek, bulau, unta, hajaran, tandang, barikur hintan atau hewan sejenis gajah. Tidak ingin buruan mereka lepas, mereka pun berlomba menikam gajah itu dengan senjata mereka tadi itu. Raja Sangen dan Raja Sangiang berkali-kali menikam gajah itu, tetapi luka gajah tersebut langsung sembuh, tidak berbekas. Sedangkan Raja Bunu berbeda. Sekali saja tikamannya, gajah itu langsung terluka dan akhirnya beralih ke arah matahari terbit. Darahnya yang berceceran di tanah berubah menjadi emas, intan, tumbuh-tumbuhan, dan barang-barang berharga lainnya. Suatu hari, ayah mereka menyuruh mereka untuk memotong dahan Sangalang Pating Nyahu, yang mana dahan-dahan tersebut mengarah ke dua arah, yaitu arah matahari terbit Pambelum dan arah matahari terbenam atau Pembelep. Raja Sangen dan Raja Sangiang memotong dahan yang tumbuh ke arah matahari terbit, sedangkan Raja Bunu memotong dahan yang tumbuh ke arah matahari terbenam. Anehnya, dahan yang dipotong Raja Sangen dan Raja Sangiang tumbuh kembali dan malah makin banyak. Sedangkan dahan yang dipotong Raja Bunu, sekali tebas saja dahannya langsung jatuh dan mati. Ketika saudara kembar ini dewasa, tibalah masa mereka untuk mendapatkan pasangan hidup. Raja Sangen dan Raja Sangiang mendapatkan pasangan yang berasal dari perwujudan batang haring yang menjadi dua sosok yang diberi nama Kameluh Kambang Garing dan Kameluh Pusun Garing. Di sisi lain, Raja Bunu mendapatkan pasangan hidup yang terbuat dari petak kalabien bulan Nyalung Bayan Hintan Kaharingan atau tanah.
tetapi belum hidup, masih berupa patung. Untuk menghidupkannya, Raja Bunuh harus berjuang untuk memperoleh danum nyalung kaharingan belum atau air kehidupan dari Ranying Hatala Langit. Pertama kali Raja Bunuh menemui Ranying Hatala Langit untuk meminta air itu dan dimasukkan ke wadah luhing pantung tingang atau sejenis pakaian. Setelah terisi, wadah itu terlepas dan berubah menjadi tingang rangga bapantung nyahu atau burung enggang. Raja Bunuh pun kembali meminta air kehidupan untuk kedua kalinya kepada Ranying Hatala Langit. Wadah yang digunakan kali ini adalah lumpang bulau tanduk tambun atau tanduk naga. Tetapi wadah tersebut terlepas lagi dan berubah menjadi tambun baputi ihing bajaleang atau sejenis naga. Karena kegagalan kali ini, Raja Bunuh pun pulang ke rumah orang tuanya dan menceritakan hal ini kepada orang tuanya. Orang tua Raja Bunuh memberitahunya untuk tidak menyerah, karena semua rintangan dan cobaan yang dihadapinya adalah atas kehendak Ranying Hatala Langit. Jadi, pergilah lagi Raja Bunuh untuk ketiga kalinya. Wadah yang digunakan kali ini adalah lamiang buah garing belum atau lamiang manik-manik khas Dayak. Untuk membawa wadah yang sudah berisi air kehidupan ini, Raja Bunuh harus membawanya dengan cara menggigitnya dan dua ujung lamiang ditutup dengan kedua tangannya. Ketika dalam perjalanan pulang, Raja Bunuh bertemu dengan Angui Bungai Mamalengai Tingang yang mengaku dirinya adalah Ranying Hatala dan berkata kalau air itu sudah tidak berguna lagi karena calon pasangan hidupnya telah dihidupkan olehnya. Mendengar hal itu, Raja Bunuh enggak sadar membuka mulutnya sehingga wadah yang digigitnya terjatuh dan menumpahkan air dan berubah menjadi berbagai macam tumbuhan dan hewan. Merasa diganggu, Raja Bunuh sangat marah dan bertanya kenapa Angui Bungai Mamalengai Tinggang mengganggunya. Padahal air itu akan diberikan kepada Kameluh Tanteluh Petak agar kelak keturunan Raja Bunuh tidak bisa mati sebagaimana keturunan kedua saudaranya. Mendengar hal ini, Angui Bungai Mamalengai Tinggang pun bertanya balik, apalagi yang diinginkan Raja Bunuh padahal calon pasangannya sudah dihidupkan. Kalau kehidupan ini tidak bisa mati, maka dunia ini akan penuh nantinya. Tidak terima dengan pernyataan ini, Raja Bunuh pun menghunuskan senjatanya dan bermaksud untuk membunuh Angui Bungai Mamalengai Tinggang. Tiba-tiba Ranying Hatala Langit muncul sambil menyuruh mereka untuk tidak bertengkar dan mengingatkan Raja Bunuh bahwa keturunan Raja Bunuh dikehendaki untuk kembali ke Ranying Hatala Langit melalui proses kematian. Dan itu jugalah alasan kenapa Raja Bunuh diberi pasangan hidup yang belum bernyawa. Ranying Hatala Langit juga berkata bahwa dari 3 saudara kembar, Raja Bunuhlah yang dikehendaki untuk memiliki Sanaman Leteng, dan Raja Bunuhlah yang telah menusuk gajah Bakapek Bulau, unta Hajaran Tandang Bariki Hintan hingga mati. Nah itulah guys, dari peristiwa-peristiwa inilah kita tahu kalau Raja Bunuh dan keturunannya ditakdirkan untuk menempati pantai Danum Kalunan, Luwuk Kampungan Bunuh atau dunia. Dan pastinya semua yang terjadi merupakan kehendak dari Ranying Hatala Langit. Jadi itulah guys kisah kita kali ini. Sekali lagi kita minta maaf jika ada penyebutan-penyebutan yang tidak tepat maupun salah. Jangan lupa juga untuk memberitahu kami atau memperbaiki kami di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng jadi kalian tahu kapan kita upload video baru. Jangan lupa juga klik tombol like dan share video ini ke seluruh sosial media dan teman-teman kalian semua. See you in our next video guys. Bye bye.